Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. Hari ini kita akan mengkaji kitab Wasaya Al-Aba lil-Abna. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Fil wasiyati bitaqwallahi al-azimi. Wasiat bertakwa kepada Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika. Wahai anakku, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Tersimpan dalam hati kalian masing-masing. Apakah ngajinya itu betul-betul tulus ikhlas atau terpaksa? Itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tu'linuhu bilisanika. Semua yang diucapkan oleh lisanmu pun Allah mengetahui. Wa muttali'un ala jami'i a'malika. Dan melihat seluruh perbuatanmu di dunia ini. Fattaqillaha. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung. Ya bunayya wahdhar ayyaraka ala khalatin la turdihi. Wahai anakku, hindarilah olehmu, jangan sampai Allah tidak ridha dengan perbuatanmu. Ihdar ayyaskhata alayka rabbuka alladhi khalaqaka wa razaqaka wa wahabaka al-aqla alladhi tatasarrafahu bihi fi syu'unika. Hindarilah olehmu, jangan sampai Rabbmu, Tuhanmu yang telah menciptakanmu, memberimu rizki dan akal yang sehat. Sehingga engkau dapat mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan itu murka kepadamu. Kaifa yakunu haluka idza tala'a 'alaika abuka wa anta taf'alu amran nahaka anhu. Bagaimanakah perasaanmu bila engkau berbuat sesuatu yang dilarang oleh orang tuamu, sedangkan orang tuamu melihat perbuatan itu? Tidakkah engkau takut keduanya memarahimu? Ayah ibumu akan memarahimu. Ama tahsya ay yushaddid 'alaikal uqubata. Tidakkah engkau takut keduanya ayah ibumu memarahimu? Falyakun haluka ma'allahi kadzalika li'annahu yaraka min haitsu la yarahu. Hendaklah perbuatanmu terhadap Allah pun demikian. Karena Allah selalu memperhatikan segala perbuatanmu, walau engkau tidak melihatnya. Maka tingkatan seseorang itu ada dua. Muslim, mukmin, dan muhsin. Iman, Islam, dan ihsan. Islam
Ketika Rasulullah ditanya malaikat Jibril, mal islamu? Malaikat Jibril mengatakan, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus salata wa tu'tuz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah kemudian ditanya, mal imanu? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, mal ihsanu? Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang ihsan itu tingkatan yang ketiga setelah iman. Orang yang ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Seseorang yang beribadah kepada Allah laksana dia itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah bisa melihat Allah. Bagaimana kualitas ibadah kita? Pasti khusyuk. Mau ketemu presiden wis diluk-diluk. Iya kan? Apalagi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu, dan apabila kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka. Yakinkan pada dirimu, Allah pasti melihat kita. Kalau sudah seperti itu, merasa diri kita dilihat Allah, pasti apa yang kita lakukan itu hati-hati, waspada, dan tidak sembrono kita melakukan ibadah. Fala yufarrid fi syai'in amaraka bihi wala tumdib yadaka ila syai'in nahaka anhu. Jangan sekali-kali engkau mengingkari perintah Allah dan jangan engkau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari iman itu adalah inti dari takwa itu ya adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya, ya bunayya, inna rabbaka syadidul batshi syadidul iqabi. Sesungguhnya, wahai anakku, ancaman dan siksa Rabbmu, Tuhanmu, sangat keras dan berat. Karena itu takutlah engkau anakku terhadap siksa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya bunayya, wattaqi ghadabahu wa sakhatahu wa la yaghurrannaka hilmuhu. Wahai anakku, takutlah pada murka Rabbmu, murka Tuhanmu. Jangan sampai sifat-sifat halim atau sifat kebijakan Allah membujuk dirimu. Wa innallaha yumli lidzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah menangguhkan siksanya kepada orang yang zalim sampai dengan Allah menyiksanya. Sehingga dia tidak dapat lepas dari azab yang pedih. Ini hadis. Innallaha yumli lidzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Maksudnya begini. Kadang kita melihat bahwa ada seseorang itu yang di dunia ini hidupnya itu sengsara. Tapi rajin dia ibadah. Rajin ibadah, hidupnya sengsara. Ingat, rezeki itu ada 3. Rezeki itu yang tanpa diminta Allah sudah kasih. Contohnya siapa? Contohnya apa? Nafas.
udara, ya kan? Jantung, paru-paru. Tanpa diminta loh kita sudah dikasih oleh Allah. Oksigen. Coba, dulu Mbak Umi itu, ya, butuh oksigen. 1 hari itu berapa? 1 hari untuk oksigen itu 2 tabung. Ya, yang masing-masing tabung itu mahal harganya. Lah, 1 hari dihitung umurmu 18 tahun, 13 tahun. Berapa? Nah, itu rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Yang kedua, rezeki yang diraih. Rezeki yang harus dicari. Rezeki itu harus dicari. Ya harus kerja kalau ingin mendapatkan uang, harta, nafkah. Sama dengan kalau kamu ingin pelem, ya kan? Pengen pelem di pohon, harus manjat dulu atau gotek, ya kan? Nah, kalau nggak gitu nggak dapat. Wis, tak enteni ae sampai lugur pelem. Ya lugur temen, tapi bekasnya codot. Nah, lemah. Ya, itu. Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Bisa jadi Allah tidak memberikan rezeki itu sekarang. Allah itu tahu, nah, tak kei saiki awakmu foya-foyan. Tak kei kapan-kapan aja. Nah, ada orang yang berbuat dolim di dunia ini. Berbuat maksiat terus. Tapi nggak disiksa oleh Allah. Tapi tambah kaya, tambah jadi konglomerat dan sebagainya. Padahal dia nggak melakukan ibadah, bahkan berbuat zalim pada orang lain. Itu tingkatan ketiga. Bukan tingkatan yang keempat. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Yang keempat itu bukan tingkatan rezeki ini. Tapi istidraj. Istidraj. Allah itu ngelulu. Ngelulu. Jadi, apa istilahnya? Kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kamu pergi sampai malam. Balik itu sampai larut malam. Kadang ada orang tuanya jengkel, ngomong, kamu sisa nisu air dah. Ya, mulai isu air di sana. Itu bukan nyuruh pulang pagi. Menini malah pulang pagi. Ya, nggak seperti itu maksudnya. Kamu naik pohon, masih kecil. Terus no. Nah, itu bukan nyuruh, terus no, itu melulu. Artinya, Allah tidak akan Allah memberikan semuanya yang ada di dunia ini. MPNKP dunia, tapi jangan berharap kamu akan menikmatinya di akhirat. Oke. Selanjutnya. Ya bunayya, inna fi ta'atillahi minal ladzati warrahati ma la yu'rafu illa bitajribati. Wahai anakku, sesungguhnya dalam taat pada Allah itu terdapat kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak dapat dicapai. Kecuali dengan berulang kali menghadapi cobaan. Nah, jangan harapkan kalian akan merasakan kebahagiaan yang sempurna kalau tidak mendapatkan ujian dari Allah. Sama dengan sekolah. Pak, saya mau lulus. Saya mau naik kelas. Tapi saya nggak mau ulangan. Saya nggak mau ujian. Kira-kira gurumu ngomong ya apa? Kak paten
ngunggahno awakmu dan sebagainya. Ayo, enggak sekolah dhewe ae. Ya, kok ngelulusno. Ya. Ya. Faya bunayya istamil ta'ata maulaka ala sabilit tajribati ayyaman litudrika hadhihi al-ladzata wa tash'ura bihadhihi ar-rahati wa ta'lama ikhlasi laka fin nasihati. Karena itu anakku, taatlah kepada Rabbmu dengan sikap tabah menghadapi cobaan. Sekolah, mondok, ngaji, itu ya banyak cobaan. Maka kita harus tabah menghadapinya. Agar engkau mendapatkan kenikmatan. Pasti akan merasakan kenikmatannya nanti. Dalam beribadah dan kebahagiaan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkau dapat mengetahui dan merasakan keikhlasanku dalam menasihatimu. Ya bunayya, innaka satajidu fi ta'atillahi thiqalan ala nafsika. Awwal al-amri. Wahai anakku, sungguh pada mulanya akan kau dapati perasaan berat untuk taat pada Allah. Berat untuk melakukan ibadah itu. Sholat abot. Poso abot. Semuanya berat. Karena Allah menguji kita terhadap hal-hal yang seperti itu. Ngaji abot. Tapi lek HP-an, wah melek langsung. Iya kan? Nah, akan kau dapati perasaan berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berprinsip apa itu? Paksa. Apa paksa itu? Kita harus memaksa. Seseorang itu untuk berhasil harus dipaksa. Abi dulu itu berdiri di hadapan orang itu wedi. SMP Alia kelas 1 wedi. Muhadharah itu sampai redek. Potekan sikil. Tapi kemudian dipaksa terus. Dipaksa. Kemudian pada saatnya kemudian saya terpaksa. Dipaksakan diri. Dipaksakan diri untuk melakukan sesuatu. Dulu waktu kelas 3 aliyah, itu dipaksa oleh pondok untuk baksos. Di masyarakat harus ngimami. Dan pertama kali khutbah itu waktu aliyah kelas 3 itu. Tuh, itu dipaksa untuk khutbah. Danio. Dan itu gak pernah. Walaupun di pondok pernah latihan khutbah. Nah, dan sebagainya. Nah, itu karena dipaksa. Terpaksa. Tapi akhirnya kita memaksakan diri untuk bisa. Maka akhirnya terus-menerus hal itu kita lakukan. Akhirnya kita menjadi terbiasa. Fahtamil hadat thiqala wasbir alaihi hatta tasirat ta'atu indaka minal 'adati allati ta'lafuha. Tabah dan sabarlah menghadapi hal itu sehingga ketaatanmu pada Allah menjadi suatu kebiasaan yang engkau lakukan dengan penuh kesadaran. Ya. Sehingga ketika memaksakan diri untuk melakukan sesuatu itu menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan yang engkau lakukan dengan penuh kesadaran. Akhirnya sholat itu
dipaksa. Terpaksa akhirnya, awalnya. Sehingga kita memaksakan diri untuk melek. Memaksakan diri untuk melakukan sholat. Terawih sampai belosor-belosor. Terawih sampai ngantuk-ngantuk. Ya kan? Tapi kita memaksakan diri kita untuk melakukannya. Ya, sehingga dengan menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya sadar, menjadi kesadaran dan kebutuhan. Bisa menjadi kebutuhan. Tutuk endi mau. Oke. Ya bunayya. Unzur ila nafsika haitsu ma kunta tata'allamul qira'ata wal kitaba. Wahai anakku, mawas dirilah ketika engkau berada di bangku sekolah. Kala engkau belajar, membaca dan menulis. Wa tu'maru bihifdzil Qur'anil Karimi ghaiban. Dianjurkan padamu agar menghafal Al-Qur'anul Karim. Karena semua orang itu berangkat dari belajar Al-Quran. Sebelum belajar hal yang lain. Alam takun izzaka takrahul maktaba wal muallima. Wa tatamanna an takuna mutlaqas siraji. Apakah engkau tidak merasa malu di sekolah dan di hadapan gurumu bila engkau tidak mematuhi tata tertib? Padahal dirimu dituntut untuk itu. Faha antal yaum qad balaghta ad-darajata allati arafta biha fa'idat as-sabri ala at-ta'allumi fil maktabi. Karena itu ingatlah, pada hari ini engkau telah mengetahui keutamaan dalam menuntut ilmu. Wa 'allimta an tu'allimaka kana sa'iyan fi maslahatika. Dan engkau telah tahu bahwa gurumu adalah orang yang selalu berusaha bagi kemaslahatan atau kebaikan dirimu. Fa ya bunayya isma' nasihati wasbir ala ta'atillahi kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi. Wahai anakku, dengar dan perhatikan nasihatku, sabarlah dalam taat kepada Allah. Seperti kesabaranmu dalam belajar di sekolah. Kalau kamu bisa sabar belajar di sekolah, mestinya kita juga bisa sabar dalam ta'ah. As-sabru ala ta'ah. Ya. Musibah. Ya. Yang ada 3 sabar itu. As-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Bisa jadi dalam ketaatan kita kepada Allah banyak godaan, banyak gangguan, banyak ujian. Nah, jadi yang pertama malahan as-sabru ala ta'ah itu. Bukan yang lain. Sabar dalam ketaatan itu. Kemudian as-sabru alal maksiyah. Ketika melihat kemaksiatan, ya, kita sabar. Artinya sabar tidak melakukannya, tidak menyaksikannya. Dan yang ketiga as-sabru alal musibah. Sabar terhadap musibah yang diberikan. Kita kadang melihat sesuatu yang harus kita sabari itu maksiat saja. Padahal yang paling utama as-sabru ala ta'ah. Sabar kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal musibah. Nah. Wa 'allimta anna mu'allimaka kana sa'iyan fi maslahatika. Suatu saat engkau akan mengetahui faedah nasihat ini dan akan jelas suatu yang kau rasakan bila dirimu mendapat pertolongan Allah untuk melaksanakan nasihat-nasihat gurumu.
memang penyesalan itu tidak terjadi saat ini. Penyesalan itu pasti akan ada di belakang, di akhir. Kamu, ya, kalau di awal itu pendaftaran, registrasi. Ya. Suatu saat engkau akan mengetahui faedah nasihat ini. Suatu saat engkau akan melihat, saya masih ingat, waktu aliyah itu, satu semester itu, 1 tahun itu, ada pelajaran faraid. Faraid itu warisan. Nah, ngaji sekolah itu, pelajarannya kitab. Nazom diterangkan. Jadi guru nih. Masih gak ngerti, catatan terus. Ojo menengai. Ojo HP-anai. Iku yang mana? Jadi catat. Masih gak ngerti, catatan. Delon. Catatan. Loh, sampai 1 semester itu sak buku. Semester meneh sak buku. 2 buku pelajaran faraid itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika selesai, gak paham. Tapi setelah pulang, buku itu tak gawa muli. Nah, suatu saat ono konco kepaten bapaknya. Bapaknya mati. Bapaknya meninggal dunia, wafat. Lir, awakmu itu kan wong pondok. Pasti ngerti ilmu agama, bagi-bagi waris. Terus apa yang terjadi? Aku tulungan po. Bapakku mari meninggal. Iki keluarga iki bingung, keluarga iki eker tukaran krana bagi warisan. Akhirnya apa? Akhirnya buka buku tadi. Buku ya buka. Loh, ternyata biyen gak paham. Mari buka buku lho, akhirnya paham. Karena apa? Ya iku mau kepeksa mau. Iya. Ya, akhirnya bisa. Mayan oleh tips dari teman mau. Wah, mari ngitungno warisane bapak. Ya bunayya, isma' nasihati wasbir ala ta'atillahi kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi. Wa sawfa ta'lamu fa'idata hadhihi nasihati wa tanzaru laka jaliyan idza sa'adatka al-inayatu al-ilahiyatu ala al-amali bi nasihati ustadzika. Ya bunayya, iyyaka an tadhunna anna taqwallahi as-salata was-siyamu wa nahwuhuma min al-ibadati faqat. Wahai anakku, janganlah engkau mengira bahwa bertakwa kepada Allah itu cukup dengan sholat. Bertakwa dengan Allah itu cukup dengan saum di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah sejenisnya saja. Inna taqwallahi tadkhulu fi kulli syai'in. Sesungguhnya takwa pada Allah itu mencakup segala hal. Takwa itu semua hal bisa mengikuti. Fattaqillaha fi ibadati maulaka. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dalam beribadah kepada Rabbmu. La tufarrid fiha. Wattaqillaha fi ikhwanika la tu'zi ahadan minhum. Jangan sekali-kali engkau mengingkari dalam bergaul dengan temanmu. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Artinya apa? Termasuk perwujudan dari takwa kepada Allah adalah berbuat baik kepada teman-teman kita. Tidak menyakiti hati teman-teman kita. Tidak menyakiti hati adik kita, saudara kita. Ya. Tidak boleh menyakiti hati mereka. Oke. Wattaqillaha fi baladika la tahunhu wa la tusallit alaihi aduwan.
Bertakwalah kepada Allah dalam menegakkan agamamu, dinmu, termasuk negaramu. Jangan sekali-kali engkau mengkhianati ketentuan Allah dan pertahankanlah. Jangan sampai dinmu dikuasai musuh, agamamu dikuasai musuh. Rasulullah itu ketika diejek, bahkan dilempari, disakiti dirinya, Rasulullah diam saja. Enggak membalas. Tapi Rasulullah akan marah kalau agamanya itu bisa disakiti. Wattaqillah fi nafsika la tuhmil fi sihhatika. Bertakwalah kepada Allah, jangan menunda-nunda ibadah di kala sehatmu. Ya. Jangan menunda-nunda ibadah di kala sehatmu. Mumpung sehat, ayo jangan ditunda-tunda ketika melakukan ibadah. Wala tatakhallaq bisiwal ahlaki al-fadilati. Dan jangan hiasi dirimu kecuali dengan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Ya bunayya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Wasbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah segera perbuatan jelek atau maksiat dengan perbuatan baik atau ibadah. Maka ibadah itu akan menghapus dosa dan maksiat. Kalau kita berbuat jelek, maklum al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Tapi bukan berarti STMJ. Salat terus maksiat jalan. Nah, itu mencampur adukkan perbuatan baik dengan perbuatan jelek. Maka ibadah yang kita lakukan itu akan menghapus perbuatan maksiat yang kita lakukan. Oke. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlak baiklah di hadapan umat manusia. Sebelum kita akhiri hadis ini penting bagi kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Suatu hari, cerita nih. Suatu hari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah sidak. Sidak itu melakukan kunjungan mendadak ke padang rumput di mana banyak gembala kambing-kambing yang banyak sekali. Nah, Sayyidina Umar datang kepada orang yang mengembalakan tadi. Ketika datang, tanya kepada pengembala tadi. Sayyidina Umar tidak mengaku bahwa kalau dirinya itu sebagai seorang khalifah atau sebagai seorang Amirul Mukminin. Kemudian tanya, nak, saya mau beli kambingmu satu saja. Jangan kamu beritahu majikanmu. Oh, kambingmu banyak sekali. Nggak akan tahu kalau kambingmu kamu ambil satu. Kamu akan saya beri uang yang banyak. Saya beli dengan harga yang mahal. Akhirnya apa? Orang ini kemudian menatap Sayyidina Umar dengan tatapan yang sayu. Kemudian sambil berkata, Fa'ainallah. Kemudian di manakah Allah kalau kamu merintahkan seperti itu? Saya berbuat curang seperti itu. Lalu di manakah Allah? Dengan serta-merta Sayyidina Umar memeluk orang itu. Ya Allah, ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak buahnya
khalifah saya Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Ini, uang ini saya berikan kepadamu tanpa kamu memberikan kambing itu kepada saya. Karena takwanya kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Nah, beda antara takwa dengan iman. Gini, gambarannya begini. Iman itu adalah benih, potensi. Iman itu benih atau potensi. Benih itu bisa tumbuh kalau kita tanam. Kalau kita sirami. Kalau kita pupuk. Ya. Tapi kalau kita tidak memeliharanya, maka benih yang kita tanam itu tidak akan bisa menjadi buah. Mendapatkan hasil. Apa maksudnya? Iman itu benih. Iman itu potensi. Kemudian kita tanam, kita pelihara, kita pupuk, kita siram. Itu namanya amal ibadah. Iman itu bisa bermakna kalau kita lakukan amal ibadah. Maka akan kita raih hasilnya yaitu takwa Allah. Maka sama dengan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil kan orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepadamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang yang diwajibkan sebelum kamu untuk berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Jadi tujuannya untuk bertakwa. Iman itu potensi. Potensi ini bisa menjadi hasil, membuahkan hasil yang baik, menjadi prestasi yang baik, kalau kita imbangi dengan amal ibadah. Sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, sehingga menjadi takwa. Ya. Ya nanti aja. Ya. Kalau secara pengertian, al-imanu tasdiqun fil qalbi, meyakini dalam hati, wa takrirun fil lisani, mengucapkan dengan lisan, wa amalun fil arkan, dan dilakukan dalam perbuatan. Sedangkan takwa imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahihi, melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangan-larangan Allah. Ad-darsus tsani wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Semoga manfaat pada untuk hari ini. Kita cukupkan pengajian kita. Kitab Wasaya al-Aba lil Abna. Semoga bermanfaat, dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.